Halo semuanya. Hari ini saya menceritakan kalian tentang seorang pria ada 5 kakak perempuan cantik seperti bunga. Untuk menjaganya, kakaknya melarang dekati wanita. Lagi pula setiap hari berpikir cara mengikutinya. Naga berkeluarga istimewa termasuk 5 kakak perempuan. Ketika dia kecil, orang tua melarikan diri karena terlalu get high jadi lupa jalan ke rumah. Sejak itu tak ada kabarnya. Tahun Naga berumur 10 tahun. Ia ingin berkenalan sama seorang gadis tapi sudah ditolak. Hati muda sebagai dioleskan garam. 5 kakak menyaksikan sangat sakit hati jadi bersumpah. Kemudian harus menjaga adiknya, tidak pernah biar para wanita menyakitinya. Sekejap mata sudah 9 tahun berlalu. Naga sekarang menjadi pria yang tampan. 5 kakak juga cantik, karakter aneh. Kakak kelima bernama Harum, lemah lembut, adalah Miss di sekolah. Setiap hari merawat adiknya dari hal paling kecil. Kakak keempat bernama Emas, kuat, berani, adalah ketua serikat busur di sekolah. Jika tak suka akan mengangkat busur. Kakak ketiga bernama Canti, murid yang taat, suka di rumah. Adalah hacker terkenal di internet, berperan mengikuti semua tindakan Naga. Kakak kedua bernama Bunga, adalah guru di sekolah. Tindakan cepat, cepat muncul, cepat hilang di samping Naga. Kakak pertama bernama Ratu, sangat keren. Ada banyak fanboy sejak kecil melarang perempuan mendekati Naga. Naga harus hidup dalam pengamatan dan penjagaan 5 kakak 24/24. Hari itu temannya mengeluarkan pakaian tersembunyi tubuh. Naga senang memakainya dan kedua orang bahagia bersama masuk ruang ganti pakaian wanita. Baru melihat sudah tahu yang membuat pakaian ini bodoh jiwanya. Para wanita baru lihat sudah menyadari. Naga cepat menyembunyikan dalam lemari pakaian. Para wanita tidak berpikir apa dan ganti pakaian. Naga pertama kali menyaksikan pemandangan semi ini segera mimisan, keluar sebagai darah babi. Udahlah, sudah terbuka. Seorang gadis bernama Na mencoba membuka pintu. Baru melihat ada orang langsung memukul dan ke kamar mengolah sekolah. Kakak kedua adalah guru jadi sangat malu. Pria jenis apa dipukul begitu? Naga kembali kelas dalam bentuk pilu. Kelas menyongkong teman baru, melihat jelas. Haiza, betul musuh. Teman baru itulah Na. Dia tidak peduli Naga, segera ke tempat kursinya. Setelah kelas, Naga kembali dengan hati yang cemas. Takut kakak kedua akan menceritakan kakak lain hal hari ini. Kakak pertama tahu akan ada badai darah terjadi. Naga mengambil sepenuh berani membuka pintu. Aneh sekali hari ini suasana di rumah sangat sepi. Dia perlahan masuk ke rumah, menemukan kakak sedang terbaring di kursi. Melihat bentuk capek tanpa kekuatan, Naga cemas bertanya kakak pertama. Kakak pertama berkata, panik apa, cepat masak teh jahe. Biasanya wanita kuat gimana ketika datang bulan sama saja. 4 kakak dirawat oleh adiknya sudah cepat sembuh. Waktu berbicara, kakak kedua tidak sengaja berbicara tentang hal di sekolah. Kakak pertama mendengarnya segera marah. Ada aturan Naga tidak boleh mendekati wanita. Sekarang sudah melanggar aturan harus dihukum. Di sekolah baru dihukumi, sekarang di rumah terus dipukul.
Para kakak mengkritik. Naga belum menyadari kesalahannya, tapi harus menunjukkan emosi sesal. Dia tak ingin sepanjang hidupnya di bawah pengamatan kakaknya. Dia ingin bebas, ingin mencari pacar secara keinginannya. Tak terduga kakak pertama tidak setuju. Mereka bertaruh bahwa jika Naga bisa mendapat pacar dalam 1 minggu, kakak akan membebaskannya. Jika tidak, harus mengikuti aturan para kakak. Naga setuju dengan syarat itu. Dia membagikan selebaran, memegang papan reklame di mana-mana mencari kekasihnya. Untungnya dibantu oleh si teman yang membuat pakaian tak terlihat itu. Mungkin harus berterima kasihnya. Terdengar teman Baruna sangat antusias jika melihat orang lain susah akan bantu. Dia diusir oleh 13 sekolah karena terlalu antusias. Tapi sebenarnya antusias tambah bodoh akan menjadi penghancuran. Sekarang merupakan membiarkannya menjadi terkenal. Si teman itu menemuinya untuk memalsukan sebuah cerita sedih. Dia berkata kepada Na, kelima kakak Naga sangat aneh. Setiap hari mengamati Naga untuk ingin menjualkan organnya untuk uang. Naga ditindas, kehidupan sangat susah. Sekarang hanya satu cara untuk membantunya, itulah pura-pura menjadi pacarnya. Begitu para naif mendengar itu sudah percaya, setuju menjadi pacar Naga untuk membantunya. Naga sangat senang, baru tiba di rumah sudah mengumumkan hal itu. Tapi para kakak tidak ingin kalah, mereka memutuskan memisahkannya. Hari berikutnya Naga senang ke sekolah Samana. Para kakak juga mulai bertindak. Kakak keempat tidak berkata langsung mengeluarkan busur. Naga reaksi terlambat, jadi terkena panah tanpa terjadi. Nah, tidak takut, bahkan dirinya di depan mencegahnya. Memutuskan melawan sampai akhir. Kakak pertama dibingungkan oleh sikap kerasnya. Diam dan pergi. Kakak keempat tidak menyerah, mengejarnya di sekolah. Naga harus mengajaknya berlari cepat. Karena kemampuan memakai busur kakak keempat sangat tinggi, jika panah keluar pasti terkena tujuan. Tapi gimana pun nasib, untungnya masih ada bisa menghindari panah dari kakak keempat. Kakak keempat harus menyerahnya sampai waktu kakak kedua muncul. Kedua pihak termasuk 3 kakak melawan dengan Naga dan Na. 3 kakak ingin memakai peluang ini mengusirnya keluar sekolah. Kulit wasit bergema, kompetisi dimulai. Na dan kakak kedua saling menatap. Na tidak tahu sedang ujian apa, jadi bertanya wasit. Wasit mengumumkan round ini kakak kedua menang karena ini perlu melotot mata. Tapi Na di kedipan mata dulu jadi kalah. Na tidak setuju, ingin melawan lagi. Pertandingan ini adalah berenang. Naga takut kakaknya main jelek, jadi memeriksa tujuan. Harus konfirmasi tidak ada kesalahan, baru setuju mulai. Naga bersorak-sorai, Nah dengan susah ke tujuan dulu. Belum selamat, wasit mengumumkan kakak menang. Karena aturan kali ini itulah berenang maupun mengambil ikan. Waktu kedua belah pihak bertengkar, kakak pertama muncul. Sikapnya benar tulus, jadi ingin melawan secara adil. Kakak pertama langsung ikut pertandingan lempar dumbbell. Nah harus melawan lagi, memakai semua kekuatan melempar dumbbell.
Sampai giliran kakak pertama dia menemukan dumbbell itu bom. Nah, tidak takut kebahayaan segera mencopot dumbbell itu meledak sebagai kembang api. Semuanya mundur. Untungnya semuanya aman. Setelah hal ini, para kakak memikir tentangnya dengan cara lain. Semuanya setuju menerima adik ipar ini membebaskan naga. Hari-hari berikutnya, Naga dan Na jatuh cinta. Na juga cinta Naga, keduanya dengan resmi menjadi pasangan. Tapi mereka tak tahu dalam gelap ada mata cemburu yang mengikuti. Hari itu kotak nasi keduanya dipasang bom oleh orang lain. Kakak kelima buka kotak nasi tepat waktu bom meledak jadi pingsan. Para kakak lain terdengar kabar itu segera sampai dia merawat Naga. Nah, kebetulan menyaksikan keluarga itu saling cinta. Baru tahu para kakak belum pernah berpikir menjualkan organ Naga. Kehidupan adalah kebohongan. Nah, sakit hati dan pergi. Naga mengejarnya menjelaskan tapi tidak mengampuni. Naga merasa bertobat dan sedih, yaitu menjadi depresi. Meskipun setiap hari para kakak menenangkannya, tapi tak ada Na lagi. Dunia Naga sudah runtuh. Beberapa hari berikutnya hujan deras, tapi sekolah harus mengadakan hari jadi sekolah. Na mempersiapkan sendiri acara itu. Naga terdengar segera membantunya. Pada tempat itu sudah memaafkan Na dan bersumpah dari sekarang tidak berbohongnya lagi. Na sebenarnya sangat cinta Naga, tapi masih memaksa Naga untuk sebentar lagi. Cepat sampai hari berikutnya acara hari jadi sekolah. Na menunggu lama tapi Naga belum muncul. 5 kakak juga cemas dan mencarinya. Semuanya sudah tidak bisa hubunginya. Sehari jadi takut dia berpikir salah. Tiba-tiba di panggung seorang pria bertopeng muncul. Katanya ingin berkembang api untuk bersorai. Jadi muncul pertunjukan mengejutkan semuanya. Naga diikat di atas meriam. Ternyata si bertopeng adalah Van Na. Beberapa bom yang tadi dipasangnya. Na meledakkan sekolah 13 kali. Di mesinnya juga meledakkan 13 kali. Dia cemburu sama Naga jadi membunuhnya puas hati. 5 kakak saling melihat dah tepat waktu bertindak. Setiap orang bertindak dengan kemampuannya, akhirnya menyelamatkan adiknya sebelum kembang api meledak. Dan mengampuni Naga, keduanya berkencan bahagia. Tapi 5 kakak masih mengikuti. Film berakhir di sini. How to Train Dragon adalah jenis film sekolah lucu dibuat dari novel Taiwan sama nama. Isinya konyol tapi perannya cantik. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi ya. Bye bye.